Selamat datang di Layar Mas Mas, sebuah podcast yang membahas tontonan film-film di bioskop, streaming torrent dan download Dengan subtitle Indonesia. Bersama Saya saya Tommy Pedakatsuki. dan saya Dion Lebah Ganteng. Di episode kali ini kami akan membahas tentang film-film terbaik tahun 2016 yang versi- mungkin kalian kelewatan nontonnya. Yes, Versi Layar Mas Mas. Oke, yang pertama dari gua ada The Conjuring 2. Itu sequel dari The Conjuring yang pertama. Cuma ini menceritakan beberapa tahun ke depannya ya. Tentang settingnya pindah dari yang medieval pindah ke British, pindah ke London. Ya, jadi sebenarnya kenapa gua suka film ini? Karena ini sebenarnya film keluarga, Pak. Iya. Pesannya itu kekeluargaan banget, cuma dibungkus dengan film horor. Selain karena film itu juga kisah nyata ya, lu bisa ngedikda Bisa ngeris lagi di Wikipedia Iya. apa yang terjadi sebenarnya. Apa yang terjadi sebenarnya gitu. Next, udah jelas lah ya kalau gue pasti milih Rogue One lah. Oke. Itu adalah suatu kemasan baru dari Star Wars yang menawarkan kebaruan dan rasa apa ya istilahnya pendobrakan cara betul cerita gitu dari seri franchise Star Wars sebelumnya. Star Wars Rogue One itu nawarin hal-hal baru dan kecanggihan-kecanggihan secara teknis sebagaimana Star Wars New Hope tawarin dulu tahun 1977. Next ada Eye in the Sky, dan itu salah satu film terakhir Alan Rickman sebelum meninggal, Pak. Oh iya? Iya, jadi itu thriller tentang medan perang tapi yang terjadi di balik birokrasi politik, Pak. Jadi Wah, inti berat ceritanya aja itu film. adalah di Afrika ada teroris mau ditembak drone, cuma itu daerahnya daerah penuh warga sipil. Oke. Dan di situ pilot drone-nya sendiri tuh konflik batin. Sementara atasan mereka tuh pada berantem ini mau ditembak apa enggak gitu. Oh. Nah dia di tengah-tengah konflik itu keren banget. Karena kalau belum nonton harus ditonton dulu karena itu memberikan rasa berbeda dari film perang gitu. Next, gue sangat mainstream sekali ya ini ya. Mungkin gue punya juga tren tebusan lah. Istilah itu salah satu menurut gue film Korea yang istilahnya mengasimilasi gaya bertutur ceritanya Hollywood, tapi dimasukin hal-hal baru. Gitu. Banyak hal baru tentang film zombie yang nggak ada di film zombie lain dan ditaruh di sana gitu. Tapi yang bikin dia spesial adalah dia nggak kehilangan identitasnya sebagai film Korea. Gitu, dramanya tuh kental dan actionnya over the top. Wah, Ya terakhir dari gua ada Collateral Beauty, Pak. Wah, ini Will Smith filmnya ya, Will Will Smith Smith banget ini. Dia tuh sebuah kisah tentang arti kehidupan bagi orang yang sudah kehilangan arti kehidupannya sendiri, Pak. Waduh. Seorang ayah yang kehilangan anaknya, Pak. Ah. Sehingga dia harus berdialog dengan embodiment dari waktu, cinta, dan kematian, Pak. Wah, Karena dia iya. berusaha mendapatkan arti hidup lagi, tapi dengan berdialog dengan tiga entitas tersebut. Waktu, cinta, dan kematian. Karena dalam hidup itu kata film itu terikat dengan tiga hal tersebut, Pak. Oh. Which is kita menjalani cinta selama masih ada waktu sebelum kita mati. Kalau Tommy filmnya dari tadi tuh yang berat-berat itu yang deep down di bump to your heart gitu, kalau gue tuh yang aneh-aneh pasti. Gue punya Swiss Army Man. Wah, ini filmnya Daniel Radcliffe. Ini aneh, unik, bercerita tentang suatu entitas berwujud manusia serba bisa lah ya. Jadi apapun bisa yang berteman dengan stranded figur apa orang-orang yang terdampar di pulau dan dia berdua itu berjuang survive dan mendefinisikan cinta itu seperti apa gitu. Wah, itu aneh deh. Ini film nggak pernah lu tonton sebelumnya. Jadi kalau lu belum sempat kemarin nonton, lu cari aja deh. Filmnya Swiss Army Man, lu tonton, itu keren banget. Jadi sebelum kita tutup mungkin kita ada honorable mention yang kenapa nggak masuk versi kita juga ada sebenarnya. Kita ada film-film yang gue nggak bisa masukin ke personal favorite juga atau mungkin pilihan itu karena gue mungkin belum nonton, ada beberapa yang belum, tapi semua temen gue bilang itu bagus dan lu harus nonton. Gue punya The Handmaiden, ini filmnya Park Chan Wook. Nah ini film, wah parah nih, ini artnya dari lu nonton trailernya lu nggak ngerti ini film apa, tapi ini stunning deh, visual stunning deh, ini bagus banget gambarnya. Jadi semua temen gue bilang, yo nonton, gue belum sempet nonton. Jadi ya itu honorable mention gue, itu udah pasti kayaknya kalau semua orang bilang bagus, itu bagus sih dan rating di IMDb juga gede banget. Oh ya, gua ada Hacksaw Ridge, Pak. Itu comeback-nya Mel Gibson sebagai sutradara lagi, Pak. Oh iya. Yang main si Andrew Garfield itu menceritakan seorang tentara Amerika pasifis. Dia nggak mau megang senjata selama perang, Pak. Jadi dia kerja sebagai medik. Dia satu-satunya traitor pertama di sejarah Amerika yang ikut perang membela Amerika. Terus kedua gue punya Neon Demon. Wah ini film yang super artsy parah, ceritanya simple. Gue visual stunning. Lu kalau punya waktu, lu bingung mau nonton apa, lu butuh penyegaran, lu butuh gambar baru, film yang baru, cara bercerita yang baru, nonton Neon Demon. Itu gambarnya tuh bener-bener kontras, high kontras. Lu ada warna pink banget, warna merah-merah banget. Film wah itu lu tonton deh, gue Neon Demon itu keren banget.
Sebelum kita ada Doctor Strange, Pak. Ya? Di situ, Wah, yang nonton sih. Level up-nya dari Inception secara efek. Gitu. Efek Tapi dan gue secara suka itu karena dia bisa ngebikin komiknya kan 3D. Dia bisa ngerubah dari versi cetak ke versi film itu penggambarannya sempurna lah. Sempurna lah ya. Terus terakhir gue punya honorable mention itu juga dari film Jepang gitu ya, I Am Hero. Ini film zombie juga. Kalau dibagi nama Train to Busan ini sebenarnya hampir 11-12. Dua-duanya nawarin hal baru banget. Cuman ya I Am Hero ini kan adaptasi dari komik gitu kan. Nah, gue ngelihatnya ini Jepangnya terasa, luar negerinya terasa, dan karena banyak yang cerita bahwa adaptasinya kurang sempurna dari komik ke film, jadi gue mungkin ini nggak mungkin bisa masuk best movie lah. Cuman tapi gue secara ini sangat-sangat entertain, sangat terhibur, sangat tegang, dan ya biasa inovasi di film zombie tuh ada semua di situ sih. Itu lu nggak pernah lihat sebelumnya sih. Terakhir honorable mention terakhir dari gue Marvel Civil War ya. Wah, lu komikal banget tuh film lu. Ya karena itu setelah 8 tahun film Marvel berjalan itu kayak salah satu penutup fase yang film ini, Pak. Jadi triumph banget ya. Semua karakter yang udah ada, karakter yang udah ke-develop di beberapa film sebelumnya, ke-develop lagi, dan kita menjadi menantikan film berikutnya kayak apa. Oke, jadi itu aja kira-kira dari kita ya, apa yang menurut kita best movie 2016. Kalau kalian ada film-film lain yang bisa kalian rekomendasikan di bawah, coba kalian ceritain filmnya apa judulnya, kenapa kalian suka itu, dan kenapa menurut kalian itu film yang terbaik. Iya, gitu kan terbaik, bisa ceritakan ke kita lah, atau kalau menurut kalian ada dari film-film yang kita pilih itu nggak sesuai selera kalian, juga kalian cerita. Semua yang kita kasih ini, kalau kalian belum nonton, gua saran lu nonton. Mumpung belum jauh-jauh nih 2016 gitu, nggak jadul-jadul amat jadinya. Ya, rekomendasi film minggu ini datang dari film berjudul Arrival. Wah, ini film alien yang nggak alien sebenarnya. Ini Arrival ini bercerita tentang seorang linguis lah ya, yang mencoba mendekode bahasa alien itu seperti apa dan mau ngapain dia. Sebenarnya kalau kata orang-orang, kenapa film ini menarik, Pak? Karena itu mengungkap subtle bahwa sebenarnya mungkin yang bisa ngebikin manusia hancur tuh pilihan manusia itu sendiri, Pak. Nah, alien yang datang itu sebenarnya bukan buat perang, itu yang bikin perang. Before this all goes to hell. Are you dreaming in their language? I know why they're here. What the hell is she doing? Do you trust me? Kita ada La La Land ya. Wah, ini La La Land itu salah satu film musikal yang menyabet 5 kategori sekaligus, Pak, di Golden Globe 7 gitu ya. Iya. Bercerita tentang tujuh, ya. Bercerita tentang Mia dan Sebastian, jadi salah satu aktris dan jazz musician, Pak. Yang mereka harus berjuang untuk mencapai mimpi mereka tapi melalui pendekatan musikal. Ini mengembalikan lagi kejayaan film-film musikal dan sense of cinema gitu. Jadi kayak ini nih cinema sesungguhnya tuh kayak gini. Itu adalah rekomendasi 2 film untuk minggu ini. Kalian bisa tonton di bioskop-bioskop terdekat. Mumpung masih ada di bioskop, kalian Iya, tonton. kalian tonton deh, itu 2 film itu keren banget. Gitu. Oke, itu aja. Jangan lupa like, comment, share, subscribe di Layar TV. Dan jangan lupa kalian bisa kasih ide apa yang harus kita bahas berikutnya di Layar Momas episode berikutnya. Itu aja dari kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.